Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat agar dapat menjadi dasar kehidupan, agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mulianya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Hari ini kami akan membahas tentang rahasia puasa 10 hari pertama yang akan dibahas oleh Syekh Ali Jaber. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik share, subscribe. Oleh karena itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku? Padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah. Walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa. Orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tidak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu terus minum. Dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh karena itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat kecuali puasa. Sampai kata ulama batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh karena itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Di 10 hari pertama sangat utama untuk beramal saleh. Sampai Allah sendiri bersumpah dalam 10 hari pertama Zulhijjah itu, sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin ashr. Walaupun ada berbeda pendapat antara ulama, penjelasan walayalin ashr, malam-malam yang 10, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah 10 malam akhir Ramadan. Tapi sebagian besar dari ahli tafsir yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini hadis yang menjelaskan saking mulia 10 hari pertama, Allah Subhanahu wa taala paling cinta amal-amal salih di dalam hari-hari 10 tersebut. Contoh, kalau Anda suka salat sunnah, duha dan yang lain-lain, Allah lebih cinta salat duha di 10 hari pertama Zulhijjah. Jauh lebih besar pahalanya. Yang saya ambil hikmahnya, wallahu a'lam, khusus bagi jamaah yang tidak berhaji, Allah memberikan kesempatan supaya bisa mendapatkan nilai ibadah haji walaupun tidak mampu berhaji. Oleh karena itu Allah jadikan 10 hari pertama
sangat agung dan mulia, bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga boleh selain jamaah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sampai dijelaskan, tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari pertama. Saking mulia jamaah sekalian, Bapak Ibu, saking mulia 10 hari pertama, muncul berbeda pendapat antara ulama, mana yang lebih afdal? Apakah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Ini merubah tanda apa? Saking ada perbedaan pendapat, berarti betul-betul 10 hari pertama itu jelas mulia. Sampai tidak ada sepakat antara ulama 10 Ramadan terakhir adalah lebih baik daripada 10 pertama Zulhijjah. Belum disepakati, masih berbeda pendapat. Saking ini bunya kemuliaan dan juga ini bunya kemuliaan. Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Dzulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira, sampai ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fi sabilillah? Yang sinilai amal jihad tidak sampai. Masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi. Berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih? Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama, mulai dari hari ini. Di antara amal-amal yang salih yang perlu kita jaga dan kita amalkan, khusus untuk jemaah haji, memang yang terbaik di 10 hari pertama untuk bulan Dzulhijjah untuk laksanakan umrah dan haji. Jadi di antara amal yang perlu kita jaga adalah haji dan umrah. Dan jamaah sekalian, harus kita fahami satu persoalan. Untuk haji tidak wajib umrah sebelumnya. Ada orang berkata, "Ana mau haji pertama kali, tapi ana belum sempat umrah." Apakah boleh enggak? Boleh. Tapi jelas lebih mulia dan lebih agung adalah umrah dan haji. Karena haji itu kan ada 3 macam. Ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Ifrad artinya membawa ibadah haji sendiri. Labbaik Allahumma hajja. Tidak ada selain haji. Jadi dia berangkat dari sini untuk haji. Tapi tamattu', dan itu yang lebih baik, karena itu sunnah Rasulullah SAW adalah tamattu', umrah dulu disambungkan dengan haji. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajja. Dan di sini dijelaskan di hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bagaimana menjelaskan al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Antara umrah dan umrah kesempatan untuk menghapus dosa. Dan ini juga salah satu dalil dasar membolehkan kita ambil umrah sesudah umrah. Umrah antara umrah sama umrah. Apakah antara umrah sama umrah 1 tahun? Berarti selama 1 tahun terhapus dosa kita. Antara umrah sama umrah yang akan datang 1 hari, berarti selama 1 hari terjamin ampunan dosa kita. Karena tidak ada satu ayat atau hadis membatasi antara umrah sama umrah harus 1 bulan, atau harus 1 minggu, atau harus 1 tahun. Tidak ada. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, saking mulia haji mabrur, tidak ada balasan selain surga.
Yang paling nikmat haji mabrur, jalan kaki. Itu paling nikmat. Selama kita berhaji antara Safa, Marwah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, tidak pakai mobil sama sekali. Jalan kaki, pagi, siang, malam, sore, pokoknya jalan kaki. Begitu kita capek, kita bawa kemah. Tahu kemah? Model kemah kecil. Tinggal pasang, udah istirahat, makan terus lagi. Tapi nikmat. Jadi amalan yang utama untuk dilaksanakan di 10 hari pertama adalah umrah dan haji. Terus di antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh kerana itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku? Padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya. Haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa. Orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Oleh kerana itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kecuali puasa. Sampai kata ulama, batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh kerana itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain, kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Nawaitunya apa? Karena puasa hari Arafah adalah puasa sunnah, berarti boleh 2 in 1. Tahu 2 in 1? Puasa hari Arafah, puasa hari 10 pertama Zulhijjah plus hari Kamis. Jadi nawaitunya 2. Itu namanya 2 in 1. Alhamdulillah, plus boleh ya. Tidak boleh digabungkan ibadah wajib dengan niat lain. Misal, contoh, saya ada salat subuh, tapi begitu saya mau salat subuh, saya ingat ada subuh kemarin, ketiduran terus lupa. Udah, ya Allah, nawaitu subuh hari ini plus yang kemarin. Itu dah bisa. Itu ibadah wajib. Kalau wajib tidak boleh digabung. Tapi contoh, saya begitu masuk masjid jam 11, habis saya wudu, dan ada kebetulan ada acara. Kalau saya mau laksanakan sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian sunnah duha, habis waktu. Dan acara orang pada tunggu. Apalagi orang itu ustaz atau orang yang membawa acara. Udah masuk, nawaitu 3 in 1. Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, 3 in 1. Udah, bismillah, Allahu Akbar, salat. Semuanya terhitung dapat 3-3-nya. Termasuk puasa sunnah. Ini sekarang kita mengharapkan ada di antara Bapak Ibu yang suka puasa Nabi Daud. Silahkan tetap puasa Nabi Daud, tapi tambah lagi plus puasa hari 10 pertama Zulhijjah, supaya kita mendapatkan nilai ibadah 2. Ibadah puasa Daud, ibadah puasa hari Kamis, ibadah puasa keutamaan Zulhijjah ini. Malah cuba lihat khabar gembira bagi orang yang suka berpuasa lillahi ta'ala. Tidak ada alasan. Satu hari fi sabilillah. Alasannya apa? Kalau ditanya, oh saya puasa hari ini karena Kamis, itu berarti ada alasan.
Tapi ada orang ditanya, "Ente kenapa puasa?" "Saya puasa hari ini lillahi ta'ala." Tidak ada alasan. Cuman saya mau mendekatkan diri saya kepada Allah lewat puasa sunnah. Apa pahalanya? Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu anhu an-nar 70 kharifa." Tidak ada yang puasa satu hari karena Allah, tidak ada alasan karena sunnah atau yang lain, lillahi ta'ala, murni, akan dapat dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Ini baru satu hari. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, orang yang puasa satu hari mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan di 10 hari pertama jangan sia-sia berpuasa. Jika sobat ingin memberikan kritik dan saran, sobat muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar sobat muslim nyaman saat menyimak video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.